Halo guys. Nah, jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang yang namanya batu saluran kemih. Nah, dari namanya aja udah jelas banget gak sih? Jadi, iya, batu yang ada di saluran kemih kita. Nah, tapi kok bisa ya ada batu? Nah, buat yang pengen tahu, tonton terus video ini ya. Nah, guys, sebelum aku bahas tentang batu saluran kemih, kalian tahu nggak saluran kemih itu terbagi atas apa aja? Ayo coba. Yang pertama, ada ginjal. Nah, kita tahu sendiri kan, ginjal kita ada dua, yang kanan dan yang kiri. Terus lanjut lagi, kita ke bawah lagi, ada yang namanya ureter. Nah, ureter ini juga ada dua, yaitu yang menghubungkan ginjal, dan organ yang ketiga adalah kandung kemih atau namanya vesika urinaria. Terus lanjut lagi ke bawah lagi, ada yang namanya uretra. Nah, kita tahu sendiri uretra lelaki lebih panjang daripada uretranya perempuan. Nah, sekarang udah pada tahu kan? Kita lanjut ya. Jadi, batu saluran kemih atau nama lainnya urolithiasis. Tadi kan saluran kemih itu ada ginjal, terus ada ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, sama satu lagi uretra. Nah, jadi tiap lokasi ini beda penamaannya. Kita misal ambil contoh kalau batunya ada di ginjal, berarti namanya itu nephrolithiasis. Kalau di ureter gimana? Tinggal kita ganti depannya, jadi ureterolithiasis. Kalau di kandung kemih, berarti jadi vesikolithiasis. Di uretra juga sama, uretrolithiasis. Mudah bukan? Nah, kita lanjut nih. Apa sih yang membuat batu itu bisa ada di saluran kemih kita? Nah, batu saluran kemih ini seringkali tidak memiliki suatu penyebab yang pasti. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko kita terkena batu saluran kemih. Nah, penyakit ini terbentuk ketika air kencing kita mengandung lebih banyak zat berbentuk kristal seperti kalsium, oksalat, asam urat, dan yang lainnya daripada cairan dalam urin kita yang dapat mengencerkannya. Nah, pada saat yang sama, air kencing kita juga dapat kekurangan zat yang dapat mencegah zat pembentuk kristal tersebut saling menempel. Kondisi inilah yang menciptakan lingkungan ideal bagi batu saluran kemih itu untuk terbentuk. Apa saja faktor resikonya? Nah, yang pertama ada jenis kelamin. Jadi menurut suatu penelitian, pasien dengan urolithiasis lebih umum terjadi pada laki-laki sebesar 70-80% dibandingkan dengan perempuan yaitu 47-60%. Salah satu penyebabnya yaitu terjadinya peningkatan kadar hormon testosteron dan penurunan kadar hormon estrogen pada laki-laki dalam pembentukan batu. Terus selanjutnya ada umur. Jadi menurut suatu penelitian, usia dewasa lebih sering terkena daripada usia tua. Tapi jika dibandingkan dengan usia anak-anak, pasien yang usia tua lebih sering terjadi dibandingkan dengan usia anak-anak. Terus yang ketiga adalah riwayat keluarga. Pasien yang memiliki riwayat keluarga dengan batu saluran kemih ada kemungkinan membantu dalam proses pembentukan batu saluran kemih sekitar 25%. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya peningkatan produksi jumlah mukoprotein pada ginjal atau kandung kemih yang dapat membentuk kristal dan membentuknya menjadi batu atau kalkuli. Yang keempat ada diet dan obesitas. Asupan makanan yang tinggi sodium, terus juga oksalat, dan yang lainnya yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya kristal, seperti yang dapat ditemukan pada teh, kopi, minuman soft drink, kokoa, arbe, terus juga bayam, dapat menjadi penyebab terbentuknya batu. Terus yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan seperti letak geografis dan iklim. Beberapa daerah menunjukkan pasien urolithiasis lebih tinggi daripada daerah yang lain. Seperti contohnya orang yang tinggal di iklim yang lebih hangat berisiko lebih tinggi mengidap urolithiasis. Terus ada juga faktor pekerjaan. Pekerjaan yang menuntut untuk bekerja di lingkungan dengan suhu yang lebih tinggi serta asupan cairan yang dibatasi atau terbatas dapat memacu kehilangan banyak cairan dan merupakan risiko terbesar dalam pembentukan batu karena adanya penurunan jumlah volume urin. Terus juga yang pastinya ada kurangnya asupan cairan. Asupan cairan dikatakan kurang apabila kurang dari 1 liter per hari. Kurangnya asupan cairan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya urolithiasis, khususnya nephrolithiasis.
karena hal ini dapat menyebabkan berkurangnya aliran urin atau volume urin. Selain itu juga ada faktor risiko karena suatu penyakit atau karena operasi. Operasi bypass lambung, penyakit radang usus, atau diare kronis dapat menyebabkan perubahan pada proses pencernaan yang mempengaruhi penyerapan kalsium, dan kanker meningkatkan kadar zat pembentuk batu di dalam urin. Sementara itu, kondisi medis yang lain seperti asidosis tubuls ginjal, sistinuria, hiperparatiroidisme, serta obat-obatan tertentu dan beberapa infeksi saluran kemih juga bisa meningkatkan resiko terjadinya batu saluran kemih. Terus, gimana sih proses pembentukan batu yang ada di saluran kemih kita? Nah, jadi banyak sekali teori-teori yang membicarakan bagaimana batu ini dapat terbentuk. Ada teori fisiko-kimiawi, ada teori infeksi, terus teori vaskular, dan yang lain-lainnya. Namun, yang paling sering itu merupakan teori fisiko-kimiawi. Nah, ini tuh termasuk teori supersaturasi. Jadi, dari yang sudah aku paparkan, faktor risiko yang tadi itu, dia membuat si urin kita itu menjadi pekat, ya kan? Karena bisa jadi kurangnya asupan cairan di tubuh kita. Terus juga bisa jadi karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak zat pembentuk kristal tersebut. Nah, ketika air kencing kita menjadi pekat dan tanpa dihadiri adanya zat-zat pencegah pembentuk kristal seperti sitrat, magnesium, sitrat yang ada pada jeruk seperti itu, alhasil zat-zat pembentuk kristal dia akan bernukleasi, yaitu bentuk inti, terus dia akan tumbuh semakin besar, dan akhirnya beragregasi, berkumpul, dan menempel pada ginjal, ureter, kandung kemih, maupun uretra. Dan akhirnya kristal yang sudah terbentuk itu akan menyebabkan kerusakan pada dinding urotelial. Nah, ini yang akan menyebabkan kondisi gejala pada penyakit urolithiasis. Jadi, apa aja sih yang dirasakan oleh pasien urolithiasis? Nah, gejala yang dialami sangat tergantung pada lokasi di mana batu itu berada. Misalnya, kalau batu ada di ginjal, maka pasien akan merasakan nyeri pinggang, terus pegel-pegel yang sifatnya biasanya lebih tumpul. Tapi lain ceritanya apabila batu berada di saluran ureter. Nah, nanti ini nyeri yang ditimbulkan adalah nyeri kolik. Nah, jadi nyeri kolik ini merupakan perasaan yang sangat nyeri sekali atau sakit sekali yang diakibatkan oleh gerakan peristaltik oleh otot polos, karena tubuh kita sedang berusaha untuk mengeluarkan batu tersebut. Kondisi ini juga dapat disertai dengan mual dan muntah. Dan ada juga suatu nyeri yang khas dinamakan river pain. River pain merupakan nyeri yang menjalar atau disebut juga sebagai nyeri alih, di mana ini tergantung juga lokasi batunya itu ada di mana. Kalau misal batunya ada di atas dari saluran ureter, maka river pain-nya akan menjalar ke bagian umbilikus atau pusar kita. Nah, kalau misalnya batunya ada di bagian tengah dari saluran ureter, maka nyeri alihnya akan berada di bagian perut kita, di bagian tengah perut biasanya. Nah, tapi kalau batunya berada di bagian bawah dari saluran ureter, maka nyeri alihnya bisa ke mungkin selangkangan kita, bahkan ke alat kelamin kita. Untuk keluhan yang lain bisa seperti adanya darah pada urin kita atau yang disebut juga sebagai hematuria. Hal ini dikarenakan batu yang terperangkap di dalam ureter sering mengalami desakan berkemih, tetapi hanya sedikit urin yang keluar. Hal ini akan menimbulkan gesekan yang disebabkan oleh batu, sehingga urin yang dikeluarkan bercampur dengan darah. Selain itu, demam juga dapat terjadi dikarenakan adanya kuman yang menyebar ke tempat lain. Dan yang tidak kalah sering terjadi yang pastinya adalah gangguan berkemih atau gangguan miksi. Terjadi karena adanya kerusakan atau obstruksi pada saluran kemih. Maka aliran urin atau kencing kita mengalami penurunan sehingga sangat sulit sekali untuk berkemih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ataupun keluarga teman-teman mengalami gejala-gejala tersebut, teman-teman bisa langsung memeriksakan diri ya ke dokter. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah penuhi asupan cairan tubuh kita. Jangan sampai kita dehidrasi dan malah membuat air kencing kita menjadi jenuh, pekat, dan yang akhirnya akan membentuk batu di dalam saluran kemih kita. Oke, kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Stay safe, stay healthy, stay with me. Bye-bye.